yang kanannya wuduknya belum sempurna, basuhan kaki kiri belum dibasuh. Makanya lepaskan dulu yang kanan itu, habis itu pakai lagi. Nah, baru makainya sudah sempurna wuduk. Nah, ada wuduk kan kita kan? Ada wuduk. Kita solat, boleh tak? Boleh. Ngusap dah itu di atas apa? Masih ada wuduk. Solat lah, misal solat zuhur. Allahu Akbar, solat zuhur. Sampai habis solat zuhur kita ngaji sampai asar bulan Ramadan misalnya. Sampai asar, belum batal juga wuduknya. Belum. Solat asar, nah jam 4 baru batal wuduknya. Nah, baru itu mulainya. Mulai boleh mengusap di atas dari batalnya wuduk tadi. Nah, batal wuduknya kan? Wuduk lagi dia. Kalau dia nak wuduk. Wuduk, basuh kaki-nya, basuh tangannya, usap kepalanya, kakinya karena dia pakai khufain, usap balik punggung khufain tadi. Nah, dah. Cukup. Solat lagi, solat ajalah solat. Baca Quran, ajalah baca Quran. Pegang Qurannya, bawa Qurannya, ajalah. Nak tawaf, kalau saatnya tawaf, ajalah. Boleh. Boleh diperbolehkan bagi dia apa yang diperbolehkan untuk sesuatu yang diharuskan berwudu. Untuk melakukan solat yang diharuskan dalam wudu, harus berwudu, tawaf atau megang Quran atau membawa Quran. Boleh. Sampai kapan? Sampai jam 4 besok. Jam 4 besok. Sudah batal. Jadi ngusapnya itu sudah habis kadar luar sah sudah. Berarti tidak bisa lagi digunakan. Misalnya ini kan, jam 4 dia mulai tadi. Nah, kemudian besoknya jam 4 jam setengah 4. Besoknya hari Senin dia ngusap. Dah, jam 4 itu mulai. Kemudian hari Selasa jam setengah 4 asar dia solat wuduk, kemudian ngusap kakinya, diusapnya di atas khufain. Dia solat asar, Allahu Akbar, sah solat asarnya, sah. Kalau solatnya sebelum jam 4. Kalau seandainya sudah jam 4, misalnya habis solat dia misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, jengoknya, semenit lagi jam 4, misal semenit. Dia tak boleh megang Quran. Karena batal ngusapnya. Ngusapnya batal. Maknanya kalau ngusapnya batal, berarti dia belum basuh kaki. Ya kan wuduk kan? Dia wuduk sudah kan? Basuh kaki, basuh tangan, usap kepala sudah kan? Ngusap kaki kan? Nah, ngusap kaki ini akhirnya batal. Berarti dia tidak ngusap lagi namanya. Tinggal apa dia? Tinggal cuci kaki. Baru dia namakan wuduk dia. Ya kan wuduk kan boleh, sebagaimana kita pelajari kemarin. Wuduk kan boleh kita selang-seling. Basuh kaki di rumah. Basuh tangan di Masjid Agung. Usap kepala di Kemarogan. Wah, hebatnya. Kemudian basuh kakinya di di Lawang Kidul. Misal kan, boleh tak? Boleh cak itu kan. Nah, sama cak ini tadi. Dia basuh kaki, basuh tangan, usap kepala di waktu asar. Pas nak solat asar. Kemudian basuh kakinya jam 4. Boleh tak? Boleh. Sama baca itu gambarannya. Cuma dia tadi ngusap dulu pakai khufain tadi. Nah, itu mulainya sudah tahu kita, kemudian akhirnya tahu sehari semalam. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddah, dan mulainya masa masa mengusap, min hina yuhdis, ketika dia hadas, ketika batal wuduknya. Ba'da lubsi khufain, setelah dia mengusap 2 khufain. Ba'da lubsil khufain. Apa ba'da? Situ ba'da juga. Ba'da.
setelah sempurnanya lubsi ya. Setelah lubsi, bukan mashi ya. Setelah memakai khufain. Bayangan Anda tadi setelah mengusap. Setelah memakai. Setelah memakai khufain. Nah, sudah pakai tadi khufain tadi kan? Tadi yang sebagaimana kita gambarkan tadi. Fa'in. Nah, karena ada dua kok permasalahan ini, bisa be sehari, bisa be 3 hari kan? Sehari kalau seandainya dia mukim. Bukan musafir, 3 hari kalau dia musafir. Nah, mana kalau seandainya keadaan ini berubah, belum sehari. Berubah. Seperti misal fa'in masaha fil hadar. Kalau seandainya dia ngusap, dia lagi belum bepergian. Habis itu dia bepergian. Jam 8 dia pakai khufain. Oke. Batal. Kemudian dia ngusap. Dia ngusap. Jam 9 dia berangkat. Apakah boleh ngusapnya 3 hari? Apa sehari itulah? Fa'in masaha, jika dia mengusap di atas 2 khufain di waktu bukan dalam perjalanan, bukan musafir, kemudian dia musafir, atau sebaliknya dia lagi musafir, dia pakai khufain kan 3 hari kan, kemudian nyampe tak lama dari itu nyampe 2 jam dari situ nyampe ke kota asli dia, balik dia. Nah, au masaha fis safar, atau dia ngusap di waktu dalam perjalanan, summa aqama, kemudian dia mukim. Dia selesai musafirnya, habis musafirnya. Maka atamma masha mukim. Dua-duanya itu tetap sehari semalam. Dua-duanya tetap sehari semalam. Wa yabtulul masah, batal pengusapan ketika kita memakai khufain itu boleh ngusap. Ya kan? Boleh ngusap. Sampai kapan bolehnya? Sampai batal. Kalau sudah batal, tidak boleh lagi ngusap. Ya kan? Intinya sampai batal. Macam mana batalnya? Wa yabtulul masah, batalnya masah bisalasati asya, dengan tiga perkara, yaitu dengan pertama melepaskannya, dilepaskan, batal. Kalau dilepaskan khufainnya, kita misal contohnya jam 9 kita ngusap, jam 9 kita sudah wudu, sudah pakai sudah pakai khufain, kemudian jam 9 batal wudunya, dia wudu, dia ngusap. Jam 10 dilepaskannya. Nah, batal. Batal masahnya, mengusapnya batal. Berarti masih ada wudu dah dia? Masih ada wudu tak? Belum sempurna wudunya. Wudunya belum sempurna, basuh kakinya belum. Basuh kaki sudah, basuh tangannya sudah, usap kepalanya sudah, basuh kakinya belum. Tadi kan diganti dengan ngusap. Ternyata usapannya sudah batal. Dengan apa? Dengan dilepaskan. Baik salah satunya atau dua-duanya, sama baik. Wan qida'il muddah, dan selesainya masanya. Habis kadaluarsa tadi, seperti contoh yang kita tadi contohkan. Kemudian yang ketiga, wa ma yujibul ghusl, dan sesuatu yang menyebabkan wajib mandi. Bentuk spermanya keluar sperma, batal masah alal khufainnya. Wudunya batal tak? Tidak batal wudunya, masahnya baik, ngusapnya yang batal. Jadi macam mana kalau seandainya mandi wajib, kita lagi pakai khufain, dia lepaskan khufainnya, mandi dulu, mandi wajib, basah kegalo-galonya, kemudian kalau seandainya nak pakai lagi, langsung pakai, tak apa-apa, karena sudah ada wudu. Kalau tidak batal wudunya, cuman keluar sperma wudunya tidak batal kalau seandainya itu.
Dan yang lain-lainnya yang menyebabkan mandi wajib, yaitu berhubungan badan, suami istri, kemudian nifas, haid. Nah, ini yang menyebabkan mandi wajib. Batallah masah alal khuffainnya. Jadi ini baik apa lepas tadi dilepaskan, baik dia lepas kita lepaskannya atau dilepaskan wong. Bahkan diceritakan tak lepas sedikit baik, itu dianggap lepas. Pernah kita dapat pahaman itu pelajaran itu, lepas sedikit baik, resletingnya misalnya turun, itu sudah dianggap lepas resletingnya turun. Kemudian juga jahitannya tidak boleh ada yang putus. Kalau ada yang putus, tidak boleh pakai itu lagi. Boleh makainya tapi tidak boleh ngusap di atas dua khuffain. Ini pakai, jangan tidak pakai ini. Nah, kalau ada kesempatan untuk belinya, beli 150.000. Zaman anak dulu belinya itu 150.000 yang kulit. Bisa digunakan kalau untuk demam. Kalau kita lagi demam, gunakan. Tahu kalau ngaret apa kulit ngaret, kan kulit itu kan syaratnya kan tidak boleh tembus. Kalau disirami tidak boleh tembus kecuali dari jahitannya. Kalau jahitannya tidak apa-apa. Nah, kalau misalnya dari apa karet, tak tembus Nah, kalau seandainya macam itu kulit ngaret juga, lentur dia, itu mungkin kita pakai walaupun itu kecil. Kalau ini yang kita ngaretnya memang nyari yang lobok, sehingga kalau seandainya pakai sandal baca. Pakai itu habis itu pakai sandal baca. Faslun wa syara'atu tayammum 5 asya' wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya. Macam itulah ya. Nah, dia ada resleting enggak? Ada. Nah, itu. Tak boleh turun. Makanya kakek dia di situ ada apa? Ada lepitan dia apa? Kancing. Nah, itu kancing itu. Dia tak turun. Nah, itu pakai kalau seandainya ada kesempatan, pakai bae. Punya, pinjam. Pinjam di situlah, jangan pinjam bawa balik. Pinjam di situlah kita wudu. Kalau seandainya dia baca boleh nyiwa ke siwa dengan wudu, kemudian pakai, batal ke wudu kita? Masuk kamar mandi, pegang kita, batal kan? Wudu kita. Wudu, besok kaki usap. Lagi pas basuh kaki tu, usap baik. Gunakan wudu salat. 2 rakaat baik. Allahu akbar. Sudah ada salat, balik ke? Yang penting ngawi ke sekali jadilah. Karena apa? Termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah memakai khuffain. Di antara tanda ahlus sunnah. Jadi ini maksudnya apa? Hadisnya diriwayatkan oleh 70 sahabat. Sehingga kata Al-Imam Abdul Hasan Al-Basri mengatakan, ditakutkan bagi siapa yang mengatakan ini bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Nabi, ditakutkan kafir. Nah, kita ngamalkan ini berarti menunjukkan ini kita yakin syariatnya Nabi. Kemudian kita juga percaya dengan hadis. Kalau seandainya uang kadang-kadang macam ini, kadang-kadang dia percaya, man dia prakteknya galak. Dia percaya ini macam ini ilmunya, prakteknya dia tak galak. Kenapa prakteknya tak galak itu? Masih ragu-ragu. Hati-hati ragu-ragu. Berarti kan ragu-ragu dengan hadis, bisa jadi kan, padahal hadisnya itu mutawatir. Kemudian ragu-ragu dengan syariat
Nabi. Nah, kalau yang lain yang diriwayatkan hadisnya tuh walaupun sahih misalnya tapi tidak dong mutawatir misal. Nah, mengingkari syariat tersebut bahwa ini syariat atau bukan, mengingkarinya itu tidak dikatakan kafir. Macam Al-Quran itu mutawatir, tidak boleh mengingkari satu huruf, tidak boleh. Yang sudah disepakat nih, tidak boleh mengingkari, apalagi satu ayat. Nah, kan? Nah, mengingkari bahwa oh ini bukan ayat ini, misal Alif Lam Mim, ada yang mengingkari ini bukan ayat Quran, bukan ayat daripada ayat Al-Baqarah, kafir. Karena berarti dia ini apa? Tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ini apa yang dibawa oleh Nabi ini Alif Lam Mim ini, bahwa ini surat Al-Baqarah, satu ayat daripada surat Al-Baqarah. Yonian. Dari mana tahunya? Dari riwayat yang mutawatir, yang kebohongan sangat jauh dari situ. Nah, sama baca kita ini nah. Kita ini punya ini apa mak kita? Mak kita yang di rumah ini apa mak kita? Tahunya apa kita tuh keluar dari rahim dia tuh. Tahu dari mana kita? Nah, nengok apa? Nah, itu kan. Nah, sama ini namanya ilmu. Ilmu itu tidak bisa dimbek kecuali dengan yang kayak ini. Yang tahunya dengan mutawatir, baru bisa dipercaya. Mutawatir. Kemudian kalau ini tadi khabar mutawatir namanya. Kemudian ini termasuk juga khabar kalau misalnya kita, kau ni anak si fulan nih. Anak si fulana, ibu kau ni fulana. Ngapa kita tahu? Karena sekitar kita ngomong macam itu kalau. Nah, misal apa? Gunung Semeru. Ini apa namanya Gunung Semeru? Kau pernah ngomong sama gunung itu dah bahwa apa? Dia dengar bahwa dia itu ngomong apa? Nama aku ni Semeru. Membuktikan kebenaran bahwa ini namanya Semeru. Dari mana? Dari wong banyak ngomong. Sama seperti misalnya apa? Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Kuburan dalamnya itu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah tengok? Pernah tengoknya? Nah, dari khabar mutawatir. Dari berita yang mutawatir, yang jauh dari kebohongan. Nah, lain kalau kita nyingoknya itu namanya kebenaran melalui panca indera. Benar. Kita nyingoknya, nyenggol, nyicipnya. Banyak putih ini. Iya, banyak putih nih. Campa ya. Iya ni apa? Iya, aku nyicipnya. Misal kan, nyicipnya. Oh iya. Bau sikok kan? Percaya tak kita? Tidak percaya. Tapi kalau kami wong ngomong tuh, oh ini cukon, baru percaya kita. Tapi kalau sikok yang ngomongnya, Dewi kok yang ngomongnya, belum percayanya. Nah, kalau seandainya kita dengan panca indera kita, dengan lidah kita nyicip, percaya, oh ini cukonnya. Itu diantara apa? Dapatnya ilmu. Ilmu itu macam itu. Baru dikatakan ilmu. Kalau selain dari itu, oh ada berita kebakaran. Dari mana kau tahu? Dari mimpi. Percaya tak? Nah, tak percaya. Makanya kebenaran jangan dimbek dari mimpi. Sebuah kebenaran tidak bisa dimbek dari mimpi. Sebuah kebenaran harus dari khabar mutawatir atau dari panca indera, kemudian dari Allah dan dari Rasulullah. Itu baru bisa dipercaya kebenarannya, dibenarkan kebenarannya. Kalau tidak dari situ, tak baca. Dari mana? Perasaan aku. Perasaan aku tak pernah mudi ke aku. Perasaan dia tidak pernah mudi ke dia. Selalu perasaan dia tu benar terus. Tidak baca. Percaya tak kita model macam ini? Tidak percaya. Nah, macam itulah ketika
pakai khufain ini karena khobarnya khobar mutawatir, hadisnya hadis mutawatir, sehingga kita harus lakukan. Ini memang sunnah syariatnya Nabi, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah hadis Nabi, ahlus sunnah. Ahlus sunnah ngamalkan hadis Nabi. Kalau seandainya punya kalau bisa punya. Alhamdulillah kalau di kita ini sudah pernah pakai, sudah pernah gunakan itunya. Itu putus akhirnya. Tali jahitannya itu ada yang putus sih kok, sehingga sampai sekarang tak baca makainya lagi. Paling makainya untuk kedinginan baik. Kalau kedinginan pakai itu. Kalau untuk wuduknya tetap kita buka. Pengen lagi nak nitip, cuman tak umroh uang. Nunggu umroh kan. Umroh musim dingin atau haji lagi musim dingin, dijual uang kan. Kufen kan. Kalau dari Mekah atau dari Mekah atau Madinah lebih bagus ini. Kulitnya lebih bagus. Lebih kuat. Harganya tak tahu Mungkin lebih kuat juga, lebih bagus juga harganya. Dulu 150 tuh. Ada yang ditanyakan atau langsung? Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Yang berkaitan dengan wali tadi Bib, seandainya yang wali Bib, seandainya paman maupun saudaranya itu masih ada ya Bib, tapi ayahnya sudah wafat sama kakeknya Bib. Tapi si mempelai wanita ini langsung memilih hakim Bib. Hakim deh, kan tidak salah mama ataupun saudara kan langsung ke hakim gitu. Itu apakah dibolehkan Bib? Dan juga yang kedua untuk hufen ini, itu kan yang dibasuhkan bagian atas Bib, bagian atas hufen. Nah bagian bawah itu apakah boleh dibasuh juga Bib? Karena kan bagian bawah itu yang kotor ya Bib. Pertama wali nikah tadi ada pamannya saya dianggap karena ada dulunya balik sesuai balik dulunya Kemudian ada di tempat, pokoknya sesuai dah, biar bisa jadi wali, memenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh menculat langsung ke paman, apalagi sampai ke ujungnya hakim. Tidak boleh. Tidak sah pernikahannya. Tidak boleh hakim itu menikahkan. Justru sebenarnya hakim itu ketika ada perempuan datang ingin menjadikan hakim sebagai wali, dia harus meneliti dulu. Ngapo? Tidak langsung nerimo. Ngapo kau ni jadikan aku wali ni? Harus nanya dulu. Wah ini wali aku tak galak. Yo ni anak apa percaya? Jadi yo ni anak apa? Tak boleh kita percaya langsung. Bagaimana tadi? Macam mana caranya? Datangi siapa namanya wali tadi, suruh si perempuan ini ngomong, Kak, misal kakaknya kan, Kak, jadilah Kak wali aku Kak, aku nak nikah sama fulan. Dah galak aja. Nah nyengoknya kan, baru cek itu. Cuman kalau tidak galak namanya itu adal itu enggan. Kalau dia sekali dua kali tidak galak, ditahu dipinta oleh perempuan ini, si gadis ini, kemudian dia tidak galak sekali, kemudian akhirnya minta lagi 2 kali. Nah ini dalam masa sekali 2 kali ini boleh dia ke hakim kalau tidak galak. Namanya adal itu enggannya wali untuk menikahkan si gadis. Nah itu pindahnya ke wali. Tapi kalau sudah 3 kali, pindahnya ke mamang. Pindah urutan. Nah, kalau sudah urutannya berarti harus melok urutan. Dulu sekandung, habis dulu sekandung, dulu sebapa, ada tak? Dak kata dari anak dulu kandung, kata dak ponaan dari anak dulu sebapa, kata juga. Baru pindah kakek ke mamang. Pamannya. Urutannya harus terakhir hakim. Hakim itu terakhir, pasti ada. Hakim. Nah itu di antara kan ada 20 gambaran
yang boleh hakim menikahkan. Kalau tidak 20 ini tidak boleh. Di antaranya tadi keengganan si wali untuk menikahkan si gadis. Dia tidak galak. Nah, ini pindahnya ke hakim. Kalau langsung beda boleh. Selain 20 itu tidak boleh hakim langsung menikahkan. Ya, harusnya si hakim itu, apalagi kalau misalnya di mana apa namanya itu wali hakimnya nih, kan kalau sekarang nih wali hakimnya siapa? KUA. KUA terkhusus tapi tidak seluruhnya yang terlibat dalam KUA itu boleh jadi hakim kan? Terkhusus kan? Yang diizinkan Nah, misal KUA di sini. KUA di sini, wong sini, kemudian dia lagi ke mana? Misal ke Bandung sana. Nah, ke Bandung, kemudian nak nikah, ngembek di, jauh gini Bandung deh. Nyari KUA Lampung sana. Nah, KUA Lampung itu harus mencari tahu dulu. Ya kan tidak ada uang tuh langsung kawin langsung blak-blak tuh nggak ada kena acara tuh kan. Ngapa kau udah ke Palembang langsung ke KUA Palembang ini sekarang ini terabas yang penting hasil barokahnya dapat barokahnya. Semestinya tidak macam itu, tapi apa dia harus cari tahu dulu ngapa si perempuan ini berlari ke Lampung sini nyari hakim yang di Lampung, ngapa tidak di Palembang. Nah, kemudian ngapa dia tidak ngawak keluarganya, harus cari tahu. Jangan mudah-mudahnya bagi si hakim untuk menikahkan, walaupun memang tugas dia. Ya cari dulu. Kalau seandainya dia nikahkan sah dia nikahkan kalau seandainya memenuhi syarat-syaratnya tadi. Tidak tanpa dia nanya-nanya, kau dari mana? Dari Palembang misalnya kan, dari Palembang, sesuai dengan syarat yang 20 tadi. 20 menikahkan bagi seorang hakim, ada dia. Tanpa dia nanya-nanya lagi, sah pernikahannya. Cuma tidak macam itu tujuan daripada pernikahan. Kemudian masalah khufain tadi, apa tadi? Bawahnya itu hukumnya sunnah. Nah, ini bagian punggung, ini bagian bawah. Nah, dicek ini kah? Ini ke sini, ini ke sini. Ini dari apa? Dari ujung kaki ke mana? Ke arah betis. Nah, ini dari tumit ke ujung kaki apa? Jari kaki. Nah, macam itu jadinya cek ini kan. Nah. Bagang gitu ya. Sunnahnya aja itu. Wajibnya colet baik misalnya sini. Sudah. Dikit baik jadilah. Nah, boleh. Cek ini juga boleh. Siram boleh. Siram boleh tak? Siram. Allah alam kalau siram. Siram cuma bayar mak. Usap. Cek ini juga boleh. Cek ini juga boleh. Boleh. Yang penting usap baik. Kalau siram Allah alam siram. Termasuk juga ada kawan kita di sana, dia sudah belajar tapi masih ragu untuk menggunakan khufain itu. Dia beli khufain tapi tidak digunakan untuk ngusap itu dah. Al-Fatihah binati syifa li Nadilah Destrianti binti Asdaran GP. Anna Allah yashfiha shifaan ajilan shifaan la yughadir saqaman wala alaman Anna Allah ala hadina wa ala kulli niyatin salih wa ala amana wa salafun salihin wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء اشفي مرضانا اشفي من أوصانا بشفاء بشفاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين هذا ما أقول لكم والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cek cek. Coba di restart.